Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pelonggar, bertemu kembali dengan M76 Cinema yang selalu bekerja keras menghibur para pelonggar semua. Kesehatan adalah investasi yang sangat besar, dan saya doakan para pelonggar semua dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini bukan film pertempuran yang greget, melainkan kisah seorang penemu yang luar biasa, dan dia adalah sebagai simbol penemu persenjataan di abad ke-20. Video kali ini saya akan merekap sebuah film yang berjudul AK-47 Kalashnikov yang disutradarai oleh Konstantin Buslov dan dibintangi oleh Yura Borisov sebagai Kalashnikov, Olga Lerman sebagai Katya, Eldar Kalimulin sebagai Zhitsev, Valery Barinov sebagai Degtyanov, Valery Afanasyev sebagai Marska Artillery Voronov. Sebelum lanjut, saya minta para pelonggar mensubscribe channel ini karena ini adalah penyemangat bagi saya untuk lebih maju. Dan jangan lupa klik di sudut kanan, oke? Dan selanjutnya siapkan belem hui, lempeng kencangkeng, dan sok nyeng cele. Diceritakan di sebuah desa yaitu The Altai, sebuah keluarga yang mempunyai rumah yang sangat sederhana. Seorang anak laki-laki sedang membuat sesuatu dan dia menyembunyikan buatannya itu. Dan anak itu bernama Mikhail Kalashnikov. Kemudian diceritakan anak itu sudah dewasa dan menjadi seorang tentara Rusia sebagai pengendara tank. Dia berada di dalam pertempuran tahun 1941 melawan pasukan Jerman, namun tanknya ditembak oleh kanon milik pasukan Jerman dan dia pun terluka, namun dia bisa menghabisi pasukan Jerman. Diceritakan kakak dari Kalashnikov meninggal dan Kalashnikov terbangun dan berada di rumah sakit karena luka di bahunya akibat peperangan tersebut, dan kemudian diberikan cuti untuk pulang kampung. Di perjalanan ada pasukan yang mencari pasukan divisi 12. Kemudian mobil yang dia tumpangi terjebak di dalam lumpur dan tidak bisa melaju. Kemudian dilihat ada perkampungan dan dia diajak oleh kaptennya untuk meminta pertolongan. Namun di sana terdapat tentara Jerman dan kapten tertembak kemudian diangkut. Di perjalanan Kalashnikov membuka senjata yang macet dan dia sangat tahu tentang konstruksi senjata tersebut. Dan akhirnya mobil itu pun bisa dibebaskan dari jebakan lumpur dan mereka pun menuju ke stasiun kereta api. Очнулся. Вижу. Тише, 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 тише. Ложись, ложись. Лежи, лежи. Да. Лейтенант, где 12-я стрелковая? Полдня ищем. Да черт его сейчас разберешь, товарищ капитан. Натяжку! Давай, что? Давай! Натяжечку держи! Старший сержант Калашников. А имя есть? Михаил. Со мной пойдет. А чё, автомат смотрю новый? Вот что, танкист. Дистанцию держи от меня метров 50. Старай! Проверку не прошел. Вот и смерзлись патроны. Вроде в огороде. Ты что изобретаешь? гвардии старшего сержанта Калашникова.
Так как рана моя тянется плохо, наш доктор Павел Иванович выписал мне отпуск и велел ехать. Есть? Ты с рукой. Давай сюда. Di dalam kereta api ternyata banyak sekali tentara yang terluka dan dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing, dan mereka saling bercerita tentang pengalaman mereka. Dan Kalashnikov menceritakan bahwa dia adalah seorang penemu senjata dan diperlihatkanlah gambar sketsa senjatanya. Teman ngobrolnya menyatakan bahwa itu adalah gambar senjata yang sangat bagus. Sesampainya di stasiun Matai, Sersan Mayor Kalashnikov turun dan menemui Pavel Andreevich, seorang kepala bengkel kereta api. Namun Pavel malah memarahinya akibat dulu Kalashnikov membuat senjata dan dia ditahan oleh pengawas dan Kalashnikov diusirnya. Namun tidak menyerah, Kalashnikov menemui Kolonel Basarov dan dia menceritakan tentang peperangan melawan Jerman dengan senjata yang sangat minim, dan dia diberikan surat sakti untuk membuat senjata itu. Namun dia bekerja sendiri dan meminta bantuan kepada Pavel, kepala bengkel tersebut, namun hanya ejekan yang dia terima. Dan datanglah bala bantuan ahli mesin untuk membantu proyek senjatanya, dan mereka pun bekerja sama dan berhasil membuat senjata. Setelah selesai, mereka melakukan percobaan atau melakukan uji coba senjata tersebut dan bekerja dengan baik. Жан! Вот тебе одной без отца, но кто я буду перед вами такой, если сам себя... Андрей! Роту! Саму! Сержант Калашников в отпуске по ранению. Калашников. Я пока в госпитале лежал, все думал. Хороший автомат. И у меня на этот счет есть кое-какие идеи. Изобрести. Вот прямо здесь. Из меня следователь душу вынимал. Вали нахрен отсюда. Лейтенант, машина для подполковника Басарова подана. В ходе сказали, какой-то проверяющий из Алматы. То ли Хасанов, то ли Басаров. Старший сержант Калашников, решите обратиться. Нет, 8 уничтоженных противотанковых орудий. Мог бы, конечно, и больше, но вот просто... Настырный, значит, да? Калашников. Выдели ему там угол. Да. Он что увидишь? У меня каждый специалист на счету. Павел Андреевич! Это дело государства. Калашников, а? Ну, понятное же дело, пожалел тебя. Так? Да. Но Павел Андреевич сказал, что... Да, Андреевич, заработал. Возмужал низко. Не против? Нет. Чертежи имеются? Да знаю уже. Представить себе не можешь, какие же здесь, на этой маленькой... Если из моей безумной затеи и правда что-то получится, очень даже важное. И для меня... Жень, давай. Давай. Selanjutnya, Kalashnikov pergi ke Kazakhstan untuk memperlihatkan hasil ciptaannya kepada Kolonel Basarov. Tapi kolonel tersebut sedang dalam pertempuran dan dia dilecehkan oleh para penjaga tentang penemuannya dan ditahan di sana. Dan kemudian datanglah seorang perwira dan dia ditunjukkan senjata ciptaan Kalashnikov, dan dia pun tertarik dan akan memeriksa di Komken, tempat pengetesan senjata-senjata baru. Kemudian senjata tersebut dibawa ke bengkel Goroknovayev untuk diperiksa, dan di tanah lapang yang luas di sana sedang dilakukan pengetesan senjata-senjata baru, dan perwira tersebut memperlihatkan senjata buatan Kalashnikov dan dicobanya. Di tempat Kalashnikov ditahan, para penjaga terus menertawakannya dan mereka mengejek
Kalashnikov tentang penemuannya. Namun datanglah perwira tersebut dan menjemputnya untuk dibawa menghadap Jenderal Kurbaktin untuk diikutsertakan dalam kompetisi perancang senjata Uni Soviet. Kemudian datanglah Jenderal Kurbaktin untuk memeriksa senjata tersebut dan mengetes keakuratan senjata, dan berhasil. Kemudian Kalashnikov disebut sebagai penemu Turkmenistan dan diikutsertakan dalam kompetisi perancang senjata dari distrik tersebut. Dan mereka pun gembira mendengar kabar tersebut. Lalu mereka merayakannya. Допросили? Решили дождаться вас. Интересно. В комендатуру сегодня не вернусь. Мастерскую. Найдешь там такого Андрея Ивановича Казакова. А черт его знает. Самоделка. Пытайте. А почему бы нет? Это я думаю. Изобретателя ты не тянешь. Изобретатель Калашников. Ну, кто тут у нас Калашников? Я. Изобретение. Ну, а предусмотрен еще магазин на 70 патронов. Калашников! Наш генерал приказал выдать новое обмундирование. Туркестанский конструктор нового округа. Kemudian Kalashnikov pergi ke Moskow untuk bersaing dalam kompetisi tersebut dan diberangkatkan ke poligon Seshurab. Di dalam mobil ada seorang penemu dan memeriksa senjata ciptaan Kalashnikov, dan kapten itu bernama Sudayev Alexei. Dan sampailah mereka di Skurov Polygon sebagai pabrik pembuatan senjata-senjata Uni Soviet, dan Kalashnikov diberikan fasilitas lengkap di sana. Di sanalah awal pertemuan dengan seorang wanita yang bernama Katya. Dia adalah sebagai tukang gambar dari senjata-senjata baru. Kalashnikov sangat kaget dengan keadaan di sana karena dia disejajarkan dengan penemu-penemu senjata yang sudah senior. Kalashnikov yang tidak berpendidikan diminta untuk menunjukkan gambar proyek senjatanya, namun dia tidak mempunyai gambar tersebut, tapi dia berusaha untuk menggambarnya walaupun masih kasar. Di tempat makan, Kalashnikov ditemui oleh wanita itu dan dia dijadikan asisten gambar senjata Kalashnikov dengan mengajukan syarat dalam pekerjaannya. Keesokan harinya, Katya datang untuk melakukan pekerjaannya dan dia memperlihatkan gambar proyeknya, dan Katya mulai melakukan tugasnya. Kemudian Kalashnikov mendapatkan surat yang saya pun tidak tahu isi surat tersebut karena tulisannya Bollywood dalam bahasa Rusia ya. Pada akhirnya gambarnya pun selesai dan dibuat oleh Katya, dan Kalashnikov memberikan hadiah berupa gula putih, dan dia diminta untuk menemani Katya pergi ke tempat dansa, dan Kalashnikov hanya colohok melihat Katya berdansa dengan seorang perwira, dan mereka pun pulang dengan tepararugu hati. Sesampainya di depan rumah, Katya menyatakan bahwa dia sudah mempunyai anak namun tidak memiliki suami, dan Kalashnikov pun tersenyum. Nah, asik deh. Selanjutnya, kapten yang dulu bareng di dalam mobil terus memberikan semangat kepada Kalashnikov, dan Kalashnikov dipulangkan ke Kazakhstan untuk memperbaiki proyek senjatanya. Kalashnikov melihat Katya sedang menggambar namun diajak oleh kapten untuk terus berjalan. Diceritakan di Alma-Ata, Kazakhstan tahun 1944, Kalashnikov bertemu kembali dengan perwira yang mendukungnya menjadi seorang pencipta senjata baru, dan kemudian bertemu dengan Jenderal Kurbaktin dan terus memberikan semangat untuk menciptakan senjata baru. Pada malam hari, Kalashnikov terus membuat sketsa gambar senjata sampai tidak mengingat waktu, dan dibuatlah senjata mesin jenis baru di bengkel. Kemudian diuji coba dan berhasil tepat pada bidikan. Selanjutnya, Kalashnikov mendapatkan surat balasan dari Katya yang menertawakannya bahwa tulisannya sangat jelek sekali. Ceker hayam. Kemudian datanglah
polisi militer untuk menjemput Kalashnikov dan membawa senjata ciptaannya yang baru. Di stasiun kereta api, Kalashnikov bertemu dengan saudaranya, namun dia kekeh pada tekadnya dan kapten itu menanyakan siapa orang itu, dan dia menjawab bukan siapa-siapa. Sampainya di tempat pengetesan, hujan turun dengan lebat. Kemudian kapten itu menuduh Kalashnikov adalah kontra-revolusioner dan terjadi perkelahian, namun Kalashnikov bisa mengalahkan kapten itu dan menceritakan tentang dirinya kepada kapten tersebut. Setelah sampai, Kalashnikov menjumpai Katia dan mereka berjalan-jalan dengan berhujan-hujanan. Wah, pokoknya mah romantis di film India. Dan selanjutnya pertunjukan 35 tahun ke atas. Dan akhirnya pengumuman kompetisi diberitakan dan ternyata hasilnya tidak ada senjata yang akan diproduksi. Dan Kalashnikov menginginkan kembali menjadi tentara tempur dengan tanknya. Namun dokter menolak dengan keadaan bekas luka di bahunya. Di luar, perwira yang menjadi panitia kompetisi menawarkan kerjasama kepada Kalashnikov. Selanjutnya, Kalashnikov menumpang tinggal di rumah Katia dan di sana ibu Katia datang dan menanyakan tentang hubungan mereka. Dan di sanalah Kalashnikov memperlihatkan bahwa dia seorang gentleman dan berniat menikahi Katia. Dan pertempuran pun selesai. Kegembiraan kemenangan dikumandangkan. Namun ada kegalauan di hati Kalashnikov tentang senjata ciptaannya. Selanjutnya Kalashnikov menemui kolonel dan meminta untuk melanjutkan proyek senjatanya. Dan kolonel itu menunjukkan surat dari Panglima bahwa harus menyediakan tentara dan armada senjata tembak paling canggih, dan Kalashnikov diberikan tugas untuk membuat senjata yang paling canggih tersebut. Kemudian datanglah Mayor Alexei, saingan dalam kompetisi dulu, dan memberikan masukan tentang proyek senjata barunya. Katia pun memberikan semangat yang sama kepada Kalashnikov. Di pabrik senjata Koprov tahun 1947, Kalashnikov menemui seorang pesaingnya dan dia diberikan bantuan, yaitu Joseph Alexander, dan pesaingnya adalah Jenderal Degtyarev, seorang penemu juga. Dan dengan bantuan asistennya dibuatlah rancangan senjata baru tersebut, dan selanjutnya senjatanya pun siap diuji. Namun tempat pengujian tidak mengizinkan karena sedang ada pengujian model Vasily Alexovich. Namun Kalashnikov memaksa, tapi tetap tidak diberikan jatah untuk pengetesan senjata tersebut, dan dia mengujinya di luar ruangan namun ditangkap oleh keamanan. Здравствуйте, меня к вам закрепили. Зайцев Александр. Сам товарищ Дегтярев. Катя, все должно быть просто. Просто как выстрел. Хочу испытать свой образец. Положи оружие! Kemudian Kalashnikov dibawa ke tempat Jenderal Degtyarev, dan Jenderal penasaran menginginkan melihat senjata ciptaan Kalashnikov. Dan di sanalah pujian disampaikan oleh seorang jenderal dan seorang penemu senjata. Bahkan jenderal itu berani memblokir senjata ciptaannya untuk menjadikan senjata ciptaan Kalashnikov mengikuti kompetisi selanjutnya. Selanjutnya, pengetesan senjata dilakukan dengan beberapa tes, yaitu senjata bisa tahan terhadap air dan pasir, dan senjata Kalashnikov lulus uji teknis. Kemudian Kalashnikov ditemui oleh Katia dan menyatakan bahwa tesnya berhasil, dan tembakan Kalashnikov pun berhasil kepada Katia sehingga Katia jadi hamil. Калашников по вашему приказанию доставлен. Пусть войдет. Когда конкурс в 43-м году выиграл Судаев, пускай железо в сарай. Я бы хотел посмотреть твой новый, твои гениальные идеи. Я просто не успею украсть. Деталь
перспективнее. Что делать с вашим образцом? Запереть под замок. Готов. Задержка, не выброс гильзы. Калашникова! Испытания прошли успешно. Я беременна. Нет. Ganjangna cerita tahun 1949 di Kremlin, Moskow, Kalashnikov ditemui oleh Marshal Artileri Voronov dan dia adalah seorang jenderal bintang 5 di pasukan artileri Rusia dan dibawa oleh Marshal, dan di dalam mobil Marshal menanyakan tentang pendidikan Kalashnikov dan ternyata Kalashnikov henteu tamat SD acan. Kemudian Marshal menanyakan tentang tempat tinggal Kalashnikov dan menyuruhnya menemui ibunya. Lalu Kalashnikov dibawa ke hadapan resimen tentara Rusia yang sudah menyandang senjata buatan Kalashnikov, dan di sana mendapatkan pujian kembali dari seorang Marshal Voronov, seorang jenderal bintang 5 yang luar biasa. Dan senapan itu dinamai AK-47 yang terkena sampai hari ini, dan tepuk tangan pun menggema untuk Kalashnikov. Akhirnya Kalashnikov pulang ke kampungnya di Altai untuk menemui keluarga, terutama ibunya yang menyambutnya dengan bahagia. Dan senjata itu diproduksi lebih dari 200 juta kopi. Wadaw, hebat, luar biasa. Dan menjadi simbol persenjataan abad ke-20, dan film pun berakhir. Dan pada akhir hayatnya, Mikhail Kalashnikov berpangkat letnan jenderal di pasukan Rusia. Hebat sekali, dari sersan mayor menjadi letnan jenderal. Itulah bukti seorang yang semangat untuk menjadikan mimpinya kenyataan. Capcu. Hikmah yang bisa diambil dari film ini adalah keserakahan akan menimbulkan perpecahan dan peperangan. Pendidikan formal tidak menjamin kesuksesan seseorang. Keyakinan akan menjadikan impian menjadi kenyataan. Kerja keras adalah usaha untuk mencapainya. Kegagalan bukan untuk berhenti berkarya, dan akhirnya Allah lah yang bisa menjadikan manusia menunjukkan kehebatannya. Demikianlah para pelonggar film kali ini. Semoga menjadi motivasi bagi siapapun yang mempunyai mimpi besar untuk dijadikan kenyataan. Dream come true. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolak Abah Alfamart Baru Jati, Ciparai.